Hai teman Bi, kalian ada yang tahu nggak sekarang saya lagi ada di mana? Basa-basi banget gak tuh? Udah jelas-jelas barusan di intro dikasih tahu. Pokoknya kalian tetap ikutin ya, karena petualangan saya kali ini bakal seru banget. Hai, pagi teman Bi. Jadi hari ini tuh saya mau naik ke Gunung Sangar di daerah Bandung Selatan. Ini saya baru aja jalan berapa meter dari base camp. Udah mulai turun hujan nih. Udah disambut hujan. Nggak tahu hujannya bakal deres atau enggak ya. Ini masih belum terlalu deres sih sekarang. Kali ini saya mau solo hiking lagi, dan rencana awal sebenarnya saya tuh nggak ke Gunung Sangar ya, mau ke puncak Mega Gunung Puntang. Cuman sampai saat ini ternyata puncak Mega masih agak susah ya untuk didaki. Jadi akhirnya saya alihkan ke Gunung Sangar, walaupun sebenarnya dulu udah pernah juga saya bikin konten di Gunung Sangar. Cuma dulu nggak ngecamp ya. Kali ini saya akan coba ngecamp. Ini hujannya masih lumayan, tapi belum terlalu deras. Rain falling down, rain in my heart, rain falling down, rain in my heart. Now the lifts me to new high plains. Rain, I open my heart to the rain. Oh, I wish it would rain. Jadi kali ini judulnya solo hiking ya, karena memang saya berangkatnya sendiri. Dan seperti biasa saya berangkat di hari weekdays. Ngomong-ngomong sekarang hari Selasa. Tadi kalau ngelihat di buku tamu kayak gitu, hari ini memang belum ada yang naik kecuali saya. Dan kalau dilihat dari datanya, kemarin hari Senin cuma ada 1 orang. Kalau hari Sabtu Minggu di buku tamunya lumayan cukup ramai sih pengunjungnya. Gunung Sangar sendiri sepertinya pengelolaannya udah cukup resmi ya. Lain halnya dengan puncak Mega Gunung Puntang yang terkesan berbelit-belit, terlalu mengada-ngada gitu, gimana ya. Saya takut salah ngomong. Ya intinya susah lah. Kalaupun bisa katanya cuma sekedar tektokan. Jadi kalau ngecamp nggak boleh. Dan itu pun katanya harus pakai guide. Yang mana guide-nya itu memang wajib katanya sih. Saya juga tidak mau terlalu ngejudge ya. Karena memang saya belum tahu kebenarannya.
Itu hanya selentingan atau informasi yang saya dapat. Takutnya saya salah. Oke. Ini sekarang hujannya udah mulai reda. Panas udah lumayan terik lagi. Tapi jalannya lumayan licin. Bekas barusan gerimis. Oke, buat teman B yang masih bingung dengan yang saya bicarakan barusan, sekarang saya sedikit jelasin ya. Jadi rencana awal saya itu tidak akan naik ke Gunung Sangar, melainkan pengen ke Puncak Mega Gunung Puntang. Yang mana kedua gunung ini tuh lokasinya sangat berdekatan. Namun, memang sudah beberapa tahun terakhir ini, pendakian ke Puncak Mega itu cukup sulit ya. Terakhir saya mendaki ke sana sekitar 3 tahun yang lalu, atau lebih tepatnya sekitar bulan Juni tahun 2019. Beruntung, pada saat itu saya diperbolehkan naik, karena sebelumnya ada sekitar 4-5 kali kita ditolak, tidak diperkenankan. Alasannya sih sedang ada longsor, selalu alasan itu yang jadi andalannya. Nah, dari penolakan itu, ada yang kita benar-benar membatalkan pendakian, ada juga kita tetap naik melewati jalan tikus. Dan dengan itu, kita jadi tahu bahwa di atas sana tidak ada terjadi yang namanya longsor. Jadi itu murni alasan mereka saja. Waktu itu kita cukup bertanya-tanya, apa sih yang membuat pengelola melakukan itu? Dalam benak saya sempat terbersit, mungkin sebenarnya mereka sedang melakukan sistem kuota. Karena Puncak Mega sendiri, spot camp areanya tidak terlalu luas. Jadi pihak pengelola sudah memperhitungkan berapa kapasitas pendaki yang boleh naik dalam satu hari. Jika sudah melebihi kuota, maka mereka akan berbohong untuk bilang kalau jalur pendakian sedang tutup. Dengan alasan seperti yang sudah saya utarakan tadi. Nah, awalnya saya kepikirannya seperti itu. Tapi belakangan baru diketahui, atau lebih tepatnya saya baru dapat info kalau sebenarnya mereka itu sedang ada konflik. Konfliknya siapa dengan siapa, mungkin saya tidak bisa bilang di sini, karena saya pun belum tahu kalau info ini tuh valid atau tidak. Yang jelas saya cukup berharap jika memang benar adanya, boya cepat-cepat segera diselesaikan. Jangan sampai berlarut-larut seperti ini. Karena jujur, Puncak Mega mempunyai arti tersendiri bagi saya. Gunung ini memang bukan gunung pertama yang saya daki, tapi gunung tersebut adalah gunung yang pertama kali membuat hati saya amazed, sehingga saya ketagihan untuk naik gunung sampai sekarang. Hujannya udah mulai turun lagi nih teman Bi, dan kayaknya ini hujan beneran. Kalau tadi memang kelihatannya cuma ngeprank, karena memang tadi masih ada kelihatan matahari. Kalau sekarang memang udah cukup gelap. Saya baru jalan 53 menit. Tadi saya start dari base camp tuh tepat pukul 10. Sekarang 10.53. Dan kayaknya perjalanan ini gak akan terlalu banyak narasi ya. Karena memang saya juga udah pernah bikin video trek gunung ini. Jadi kalau misalkan teman-teman memang pengen cari informasi yang lebih detail, kalian bisa cek video ini mungkin, atau kalian bisa cek juga di channel-channel lain ya, buat perbandingan. Ini kita belum setengah aja jalan.
sampai di rest area 3 nih. Ini hujannya masih lumayan awet ya. Baru satu dari rest area sebelumnya saya pasang hujan. Sampai sini lumayan awet. Sekarang tepat 11.30, berarti 1,5 jam dari base camp ke sini ke rest area 3. Berarti satu rest area itu setengah jam lah ya. Kayaknya saya mau break dulu, emang lumayan udah keringetan juga nih. Lumayan lembab, gerah. Saya mau break dulu ya. Nih, rest areanya. Akhirnya teman Bi, jam 12 lebih 19 menit atau jam 12 lebih 20 aja lah ya. Akhirnya kita sampai juga nih di puncak Gunung Sagara. Ini kayaknya nggak fokus, kena air hujan. Berapa meter ini? MDPL-nya 1690 meter di atas permukaan laut. Barusan dari base camp berarti sampai sini tuh 2 jam lebih 19 menit. Lumayan dengan kondisi trek yang hampir full diguyur hujan. Walaupun hujannya sih sebenarnya nggak terlalu deras ya, cuman ya gerimis-gerimis gini. Tapi lumayan awet dan bikin jalan licin banget. Apalagi yang masih kebun kopi itu tuh memang treknya tuh tanah merah, jadi si tanahnya tuh nempel ke sepatu, cukup menyulitkan jalan. Ini sekarang hujannya masih lumayan awet dan kayaknya saya mau langsung pasang tenda aja. Kita coba cari spot dulu buat pasang tenda. Ini lumayan, waduh, tanahnya ini lumayan ada rumputnya, jadi kalau dipasang tenda nggak akan terlalu kotor sih kayaknya. Kita pasang tenda di mana ya? Sini nih kali.
Hai teman Bi, ini hujannya awet banget ya. Dari mulai tadi saya trekking dari base camp, baru berapa meter jalan udah langsung turun gerimis. Sampai sini tadi sekitar jam setengah satuan ya, jam 12 lebih 20 menit. Saya langsung pasang tenda. Tadi pasang tendanya lumayan lama, hampir sekitar 1 jaman lebih sih kayaknya. Karena tadi saya harus pasang flysheet dulu, soalnya kalau misalkan saya langsung pasang tenda nanti tendanya kehujanan ya. Jadi saya pasang flysheet dulu, setelah flysheet kepasang baru si tendanya bisa saya pasang juga. Tadi selesai pasang tenda mungkin sekitar jam 1 lebih 40 menitan sih kayaknya, hampir jam 2 ya. Habis itu saya langsung makan siang. Nasi yang udah dibungkus dari bawah, dan selesai makan siang saya langsung tidur. Jadi inilah definisi camping santai ya, atau hiking santai. Maksudnya trekkingnya nggak terlalu jauh. Setelah sampai puncak, karena ini puncaknya di sini. Setelah sampai puncak karena hujan, makan. Setelah makan langsung tidur. Sekarang udah jam 16 lebih 15 menit. Jadi saya tidurnya lumayan lama ya, cukup kenyang juga. Tapi bangun tidur ini kaki saya mulai kerasa pegel sih kayaknya. Karena emang tadi pada saat trekking kan saya harus bolak-balik pasang tripod, pasang kamera. Jadi tadi perjalanan 2 jam lebih 20 menit itu tuh bisa dibilang double ya, karena harus bolak-balik. Kalau misalkan saya bener-bener cuma trekking, mungkin 1,5 jam nyampe sih kayaknya. Tapi untungnya di setiap pendakian di kotak P3K saya tuh, saya selalu sedia yang namanya itu Zengyu-Su. Jadi dia ini adalah minyak gosok ataupun minyak urut yang membantu meredakan pegal linu ataupun nyeri persendian, dan juga membantu meringankan bengkak ataupun memar akibat keseleo. Jadi untuk cara pengaplikasiannya tinggal dispraykan di area yang sakit atau yang pegal. Kayak misalkan saya pegalnya di area ini nih, betis, di otot betis, jadi tinggal dispraykan aja. Ini sensasi pertamanya itu dingin ya, tapi tidak lama kemudian dia akan berubah jadi hangat. Jadi buat teman di yang memang senang berpetualang, yang sering hiking ataupun yang suka berolahraga, kalian wajib punya ya untuk stok yang namanya itu Zengyu-Su, yaitu minyak gosok. Dan untuk mendapatkannya sangat mudah banget. Kalian bisa cari di apotek terdekat ataupun di toko-toko obat Tiongkok ya, karena ini memang obat ramuan asli dari Tiongkok. Cukup wangi. Ini udah mulai kerasa anget nih. Ini enak banget, apalagi nih cuaca dingin kayak gini. Seger.
Oke teman Bi, ini menu makan malam saya udah jadi ya. Saya bikin nasi goreng tuna sama lauknya itu ada apa namanya dendeng ya. Ini saya lagi ngangetin air buat minum. Soalnya suhu di sini lumayan dingin. Habis hujan nih, hujannya udah mulai reda nih. Kayaknya lumayan cerah juga sih. Kita bisa ngelihat city light. Saya sambil makan ya. Cukup enak. Jadi sekarang di sini benar-benar sendiri, nggak ada yang nyusul ngecamp. Ini sekarang setengah 8 malam. Nyantai banget sih kayaknya. Saya bisa tidur lebih awal. Soalnya kalau lagi di rumah memang hampir nggak pernah tidur tidur awal, maksudnya lebih awal maksudnya. Ya biasa tidur jam 1, jam 2 baru bisa tidur. Ini perpaduan yang sangat sempurna. Nasi gorengnya gurih, pedas juga karena pakai bumbu pedas. Ini temu ini apa namanya dendeng yang cukup manis, jadi umami banget.
Oke teman Bi, saya udah selesai ya main drone-nya. Pagi ini cuacanya lagi keren banget, ini rezeki banget ya. Saya nggak nyangka ini cuma 1690 mdpl, tapi dapat view sekeren ini. Dapat tadi pagi samudra awan sih, cuma sekarang udah mulai pudar sih awannya. Kayaknya sekarang saya mau lanjut bikin sarapan dulu, dan ini jam 7 kurang 10 menit. Ya mudah-mudahan jam 8 saya udah bisa turun, karena takutnya takut keburu hujan lagi. Males banget kayaknya, jalan turunan licin banget. So lanjut masak ya. Pagi ini saya sarapannya cukup simpel ya teman Bi. Saya sarapan pakai dimsum, dan ini masaknya cuma diangetin doang, jadi gampang banget. Dan kayaknya sekarang di sini saya nggak akan terlalu lama, karena emang si flysheet kan udah saya buka nih, biar ya maksudnya biar kontennya lebih estetik, konten tendanya. Karena kemarin kan kita tutupin pakai ini, pakai flysheet. Jadi ini udah lumayan terik sih, kerasa banget walaupun baru jam 7 lebih 20 menit. Kayaknya jam 8 saya udah mulai, ya jam setengah 9 saya mulai packing, beres sarapan lah, sarapan 10 menit juga beres. Mudah-mudahan jam 8 udah bisa jauh dari sini. Saya sarapan dulu ya. Tepat pukul 8 pagi teman Bi, saya baru selesai packing. Ini sesuai target ya. Tepat waktu. Tadi kita targetin jam 8 selesai packing, dan sekarang saya akan langsung turun. Untuk perjalanan turunnya tidak akan saya record,
karena biar durasi videonya nggak terlalu panjang. So, terima kasih buat teman B semua yang udah nonton video ini. Semoga kalian enjoy dengan videonya. Dan akhir kata saya Puding Supriyadi pamit. See you on the next trip. Salam Indonesia. Bye-bye. Kejauhan capek ngambil lagi ya.